Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ria. Jadi untuk observasi kita hari ini kita akan mengadakan observasi dulu ya Bu ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran mata pelajaran itu fisika ya? Iya. Fisika. Tujuan pembelajarannya apa ya? Di materi pemanasan global itu kan tujuannya ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dan model PBL, problem response ini, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global, dampak dari pemanasan global, serta cara mencegahnya. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik mampu menyajikan gagasan atau ide tentang pencegahan pemanasan global dalam bentuk poster yang menarik dan kreatif. Mampu menyajikan gagasan atau ide tentang pencegahan pemanasan global dalam bentuk poster yang menarik. Ya. Area permainan yang hendak dicapai apa? Saya pengembangan di sini lebih menekankan kepada strategi dan metode. Jadi pembelajaran yang berpihak pada nilai. Masalah umum gitu. Kalau masalah dari muridnya. Kalau masalah umum itu paling dari segi kognitif, Pak, dari kesiapan belajar mereka. Jadi dari kesiapan belajar mereka itu ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Ini kendalanya itu. Nanti itu ketika praktik pembelajaran ini, strategi yang ibu persiapkan apa ya? Ini saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab sama presentasi nanti, Pak. Sama presentasi. Kalau tentunya saya awalnya meningkatkan kesiapan belajar mereka, nanti saya mengelompokkannya juga mengelompokkannya berdasarkan kesiapan belajar. Tentunya dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau untuk meningkatkan kesiapan belajar itu perlu melakukan media. Iya. Kalau dari segi media ada apa Kalau medianya saya menggunakan media PowerPoint, Pak. Jadi saya menggunakan media PowerPoint yang di dalamnya terintegrasi video belajar tentang pemanasan global itu sendiri. Kalau speaking nanti ada, cuman mungkin anak yang mengerti, karena memang saya bukan sebagai yang dari saya teruskan, mereka yang Oke. Nanti kita lihat ini ya, praktiknya. Iya. Siapa? Seperti panggil siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Baik, Bu.
teman-temannya lagi lomba ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ketua kelas mana? Pimpin dong anak. Semua siap, berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris siapa yang nggak masuk kita? Aulia? Amjad. Amjad. Nggak ada Amjad ya? Ada ya. Oke, baik anak-anak ibu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita sudah berdoa tadi. Coba lihat dulu kanan dan kiri anak-anak ibu. Sudah sampah enggak? Supaya belajar kita nyaman. Kalau ada sampah atau kulit-kulit permen, diambil, disimpan atau diapain? Nah, yuk. Apalagi mau penilaian kelas kan? Tidak? Kita mau penilaian kebersihan kelas. Karena menjaga kebersihan itu merupakan salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kan? Oke. Nah, kita tunggu temannya ya. Nah, supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu dah. Siapa mimpin lagu, mimpin jadi DJ-nya? Gimana bisa? Nyanyi apa kita? Karena ini masih bulan Agustus 17 aja ya. Oke, yuk gimana? Nyanyinya tapi dengan semangat, jangan kalah semangatnya dengan pejuang. 17 Agustus, gimana bisa? Nanti baru kan? Masih belum? Ya. Semangat ya, kalau dirijennya ujungnya apa? Langsung aja. Membela negara kita. Semangat dong, semangat. Ya, boleh berdiri yuk, biar semangat. Semangat ya. Jangan kalah dengan kita semangatnya. Yuk, gimana? Membela negara kita 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih ya Mas. Bagaimana rasanya? Sudah semangat belum? Hah? Sudah semangat belum? Ibu paham lah teman-temannya ada yang lomba. Kita di sini sehat tak? Bisa semangat? Perlu lagi dibangkitkan semangatnya. Coba Manda. Ayo Manda. Kita speaking sama Manda ya, biar lebih bangkit semangatnya. Yang semangat ya. Langsung aja. Satu kelompok bisa 3 orang atau 4 orang ya. Bisa sejalan-sejalan. Cari pasangan dia. Iya, cari pasangan. Ikutin fungsinya lah, ikutin fungsinya.
Rizky mana? Kamu mana? Oh berdiri nak. Berdiri bertiga. Berempat bisa? Nah boleh berempat. Rio kesana Rio nak. Rio ke Alex. Ayo sini mana? Iya sini aja Rio kita. Nah pas dah. Ada yang 4 dengan 3 ada apa ya? Oke. Terus ini batu lingkaran itu. Tapi batu lingkaran kita kecil kan? Tangannya bergandeng tangan. Apa gandeng aja dikit kan teman? Iya kan teman. Iya kan teman kita sayang. Terus kalau udah saya bilang jump in berarti maju. Jump in. Oh berarti lebih apa kesini aja ya? Kesini aja. Yang merasa sempit sini aja. Anjani, rombongan Anjani sini sempit nggak sini? Reza, rombongan Reza boleh kesini di belakang. Nah, oke, ini rombongan kita sini aja nak, biar apa? Emang sepi dah rombongannya situ. Lumayan Bu. Di sini aja, Irma, sini aja. Sini nak. Oke, yuk perhatikan instruksinya sekarang. Komando ada di tanda ya. Komando kita ada di tanda. Silakan Kakak. Jump in itu maju. Jump on mundur. Jump right kanan. Jump left kiri. Iya, Nanti kalau maju ke depan dia buat pantun. Bukan. Maksudnya satu orang satu dari satu kelompok itu yang salah dimaju. rombongan Anjani bisa sini nak. Bisa. Pakai mic pandai. Coba kita coba ya. Rombongan Anjani bisa sini ya. Oke, Left. Kiri. oh bagi Kak. Oh itu ya, right. Iya. Oke, yuk. Jamin. Oh, kalian sambil bilang, kita sambil bilang setelah jamin, gitu ya. Oke ya. Satu, dua, tiga. Jamin. Jam on. Jam right. Jam left. Jam in, jam out, jam Jam right. Jam out. Jam out. Jam left. Jam left. Jam on. Jam on. Jam Ayo yang salah. lagi kita di percobaan ya. Lagi. Ini yang kalah maju ke depan ya. Kalau pada kalah maju juga ya. Enggak, instruksi enggak. Yang salah maju ke depan, kita anu aja ya, sportif aja, sadar diri saja. Siapa yang salah, saya biru maju aja. Oke, ya, good. Jam on. Jam right. Jam in. Jam in, right, left. Lagi, ayo, cepat, lebih semangat. Lagi ya. Ayo cepet-cepetan Bu. Oh iya. Jam in.
Kan sudah. Oke ya. Sip. Sudah? Sudah semangat? Sudah keluar keringat? Sudah. Menung sebentar. Fokus sebentar. Menung sebentar supaya kita bisa fokus. Mungkin kamu pernah lihat berita itu aspal yang dibahas dulu itu meleleh. Ada lihat dengan di TikTok. Mungkin ibu rasa itu salah satu faktor suhu terlalu panas tadi. Ya ada aspal asalnya dari mana? Oli kan? Ya ada. Nah yang diolah begitu beku mungkin karena suhu kita terlalu panas, jadi dia meleleh. Saking panasnya sekarang, ya ada. Kita di rumah pakai AC pun masih panas. Mengapa kira-kira itu terjadi? Apa Pak Riza? Karena meningkatnya suhu bumi. Jadi artinya suhu bumi kita ini sedang meningkat, tapi sedang tidak baik-baik saja. Tidak normal artinya, ya tidak? Tidak baik-baik saja. Itulah pentingnya kita menjaga. Kalau terus-terus panas bagaimana? Kering. Oke, good, Rizky. Kering. Apa lagi? Kalau terus panas tidak stabil suhu bumi kita, terbakar. Ya. Iya, terjadi kebakaran. Nah, karena terjadi kebakaran tadi makanya suhu meningkat. Nah, sekarang itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pemanasan global. Nah, ini pertanyaan Ibu tadi ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran kita. Ya, coba dijelaskan gambar yang 1A itu gambar apa ya? Siapa? Anjani atau Wayang atau Panda? Gambar yang 1A itu gambar apa Irma? Irma bisa? Gambar bumi yang sebelahnya masih dalam keadaan baik-baik saja, yang sebelahnya sudah menjadi pemandu. Coba Irma tunjuk di sana mana? Yang masih ada biru sama hijau Itu keadaan ini masih baik-baik saja. masih baik-baik saja. Sebabnya Sudah terjadi pemanasan global. sudah panas ya, Iya. karena panas ya, nampak kayak ada terbakar-terbakar gitu kan? Iya. Betul nggak Reza? Iya. Kalau sebelahnya 1D bisa Irma lanjutkan. Yang satu itu yang sebelah kanannya lingkungan masih asri, masih sejuk, yang Sejuk, oke? Yang sebelahnya sudah kering, sudah ya sudah rusak. Kering dan rusak. Ada nggak kamu jumpai tanaman seperti itu? Ada. Di sekitar kita? Ada ya? Daunnya tidak ada lagi, tinggal saja ranting-ranting cabangnya itu enggak? Oke, silakan duduk Irma. Beri aplaus dulu Irma. Nah, selanjutnya kita lihat. Tuh, tidak kelihatan ya, dibacakan saja ya. Suhu panas bumi naik 1,5 derajat Celcius. Itu data dari hasil penelitian. Nah, sekarang anak-anak ibu dengarkan video berikut ini. Kedengaran, Nak? Dicatat ya, dari apa yang kamu dengarkan itu dicatat, apa yang kita lihat itu dicatat. Ingat tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, identifikasi faktor penyebab masalah, dampaknya sama dengan data itu yang akan didiskusikan di kelompok nanti.
Oke, kedengaran ya? Sayur-sayur. Kamu mati dari tayangan video tadi. Niko? Apa? Rek? Salah satu penyebab pemanasan global. Salah satu penyebab pemanasan global. Apa penyebabnya? Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil. Ada lagi? Dinda? Penipisan lapisan ozon. Ada lagi? Apa pemanasan global? Dampaknya pemanasan global serta cara mencegah pemanasan global, ya. Nah, dari hasil kuisis tentang Ibu kasih kemarin, itu Ibu sudah dapat hasil pretestnya, itu dibagi dalam 3 kelompok. Oke? Nah, dalam kelompok kamu diskusikan itu nanti, Ibu bagi LKPD-nya. Kemudian kamu tulis untuk cara pencegahan pemanasan globalnya, itu kamu sajikan dalam bentuk poster. Ya, ada yang boleh dalam Canva, ada boleh dalam tulisan biasa, ada lagi dalam bentuk gambar seperti tadi gambar yang tadi itu. Itu kan gambar nggak tuh? Itu merupakan gambar dari apa? Oke, good. Dari dampak pemanasan global, ya kan? Nah, dari situ bisa kita deskripsikan nanti. Dampak dari pemanasan global adalah bla 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 bla, ya kan? Jadi ada 3 ya, ada yang dalam bentuk Canva, ada yang dalam bentuk gambar, ya kan? Ada yang bentuk tulisan. Dari hasil pretest kemarin Ibu lihat, didengarkan hasil kelompoknya. Nah, kelompoknya kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok A, Dewi. Kalau yang nggak datang nggak ada di sini. Dewi, Alisa, Ina, Habibah, Aulia, Faiza, Siti, Ismi, Nicholas, Panda. Mana orangnya? Ada semua Bu? Habibah seperti apa? Oh, nah. Terus Ismi? Ayo udah ada apa? Untuk kelompok A sebelah sini nanti ya. Kelompok B atau kelompok 2. Nia, Iwayan, Deswita, Dinda, Anjani, Isti, Zulkarnain, Rio, Amelia, Vina, Reza. Ada yang mau tanya? Ada ya? Yang tidak ada nanti dikomisikan aja. Selebihnya kelompok 3 atau C. Kita bagi kelompok A atau 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di pinggir. Ayo silakan Nak. Ini kelompok 3 ya. Ibu pagi, di sana kamu diminta untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pemanasan global, dampak dari pemanasan global serta cara mencegahnya. Nah, kelompok ini, kelompok 3 ya, silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan, tunjuk dulu ketua kelompok. Oke? Nah, setelah tunjuk ketua kelompok membagi perannya. Semua bekerja ya Nak. Selama berdiskusi, Ibu akan menjalani keliling melihat aktivitas diskusi, oke? Oke, ada pertanyaan sebelum melanjutkan kerjanya? Untuk kelompok ini berdasarkan hasil pretest kemarin, kamu tulis saja dalam bentuk tulisan saja. Itu kan ada ini Ibu bagikan. Untuk kelompok ini gambar, ya. Kamu tuangkan dalam bentuk gambar, ya. Cara mencegah, dampak, faktor. Ya, silakan kamu literasi, kamu browsing dari mana, boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari YouTube. Tapi kamu tuangkannya dalam bentuk gambar. Satu kertas di atasnya.
aja nanti. Apa? Iya, itu Ibu contoh tadi. Iya. Atau boleh kalau kamu mau gambar di kanvas. Iya, di kanvas aja ya. Boleh ya, di draw ya. Nah, boleh nanti kalian kirim Ibu nak. Ya, sip ya. Lagi ya. Tapi tiga-tiganya tetap faktornya dampak sama cara mencegah. Tapi kamu ilustrasikan dalam bentuk gambar. Oke. Kelompok ini dalam bentuk gambar. Ya. Ya kan? Ada yang mana? Ada kan? Main dalam bentuk gambar. Ya kan? Nanti dikirimkan ya Ibu, kita presentasikan. Oke? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan nak. Semua dibagi peran, meski perannya kan? Kan ada 3 yang mau kita cari. Ya yang ini aja. Ya kan? Hasilnya 2. Bagi-bagi. Kamu berdua. Nah, kamu berdua lah. Dia sendiri aja. Bisa ya? Nah, daripada 3 ya kan? Nah, boleh dibagi-bagi kalau kelompoknya siapa? Dibagi-bagi siapa yang bagian faktor penyebab, siapa yang bagian dampak, siapa yang bagian cara mencegah. Ya enggak bagi-bagi misalnya berdua. Dengerin dulu kan faktor penyebabnya enggak satu. Ya kan? Lebih dari 1 kan? Dampaknya juga enggak satu. Cara mencegahnya juga enggak satu. Maksudnya begini, misalnya yang faktor penyebabnya dari kita tadi kalau panas berarti dari salah satunya dari aktivitas manusia karena aktivitas manusia ngapain? Manusianya ngapain? Manusianya membakar hutan, iya kan? Nah berarti itu kan faktor penyebabnya. Dampaknya apa dari membakar hutan tadi? Rusak hutan, panas. Bagaimana cara mencegahnya? Jadi per item gitu. Ya, bagaimana cara mencegahnya? Berarti jangan menebangkan penyebab. Nah begitu. Terus penyebab yang kedua. Iya, berarti itu kalau penambahan bakar fosil itu dari kendaraan dari pabrik. Dari kendaraan dari pabrik. Itu faktor penyebabnya kan? Apa dampaknya? Dampaknya itu Menghasilkan gas rumah kaca, kemudian udara kita polusi. Iya tak? Cara mencegahnya? Listrik. Oke. Nah, ya tak? Ya kan? Jadi per item juga ini tugasnya udah di sana. Ya tak? Per item itu misalnya kamu yang faktor penyebab apa? Langsung sama dampak jadi sinkron. Ya tak? Ada faktor penyebab lain lagi, apa lagi faktor penyebab lain? Tadi kan penggunaan gas tidak, gas resepsi yang berlebihan misalnya kan. Nah itu dampaknya apa? Tipis. Jadi mencegahnya bagaimana? Begitu maksudnya. Yang per item gitu, oke? Ya, sip ya. Ini gimana? Dibagi artinya ya. Kedua kelompoknya siapa? Teman. Nah dibagi supaya temannya nggak ngambil. Ya kan? Semua punya ya kan? Semua kan bisa kenal. Ya kan? Pasti bisa semuanya kelompok pintar-pintar ya. Ya kan? Jadi bagi-bagi misalnya bilang dari apa yang itu di sini Pak. Nah, yang gambar itu tadi gambar itu kan sebenarnya kan ini karena sendiri nama sedang kebakaran. Apa dampaknya? Dengan kebakaran hutan itu, benar dampaknya timbul asap, kemudian suhu meningkat. Itu dampaknya. Bagaimana cara mencegahnya? Mengurangi, melaksanakan evakuasi sampai bakar misalnya. Kemudian faktor penyebab apa lagi selain kebakaran?
jadinya korupsi ya. Ada 58 cara mencegahnya. Ya, jelas kalau ditangkapi itu berarti jangan dibakar. Nah, gitu ya kan? Ya. Nah, kira-kira kita sepakati berapa menit ya? 30 menit ya? Berdiskusi ya? 45 kelamaan nggak? Hah? 40 ya? Kayaknya kalau buat bisa 30 aja enggak? Kita mau presentasi lagi. Oke ya? Iya semua. Ya enggak? Benar kita bakal kita nanti. Kelompok Irma ya, 30 menit bisa ya? Dibagi-bagi ya? 30 menit ke sana. Nah, tapi gambar ini jangan diambil dari Canva. Maksudnya kamu yang desain. Tapi kan misalnya kan kayak gitu kan misalnya kan seakan-akan gambar bumi. Tapi sebelah sininya kan bumi masih baik-baik saja. Sebelah sininya terbakar. Kamu yang desain itu. Kan warna-warnanya baru bisa diambil nanti di Canva. Ya. Kan bisa diatur kan warna-warna. Oke? Yang Dewi bagian biasanya buat pemanasan global itu industri fast fashion dan kelasnya terus cara pengenalan industri fast fashion Royan punya bagian penjelasan yang penting penyebabnya kan penggunaan sirkulirnya itu dampak produktif terus cara pesannya apa Misalnya Alex yang nanti kasih warna. Kelompok kamu udah berdiri misalnya. Bu, kalau dihapus tadi. Coba tidak kuat, Bu. Panjangannya Pak. Diskusi, Ibu minta tolong siapa yang mau bersedia? saya Bu. Irma. Irma bersedia ya? Oke, silakan. Ayo Irma. Selamat siang semuanya. Baiklah, setelah kita melakukan diskusi kelompok per kelompok masing-masing, marilah kita memaparkan dan menyajikan hasil diskusi kita. Dimulai dari kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, apa yang mau ditanggapi nanti, apa yang mau ditanya? Ayo silakan Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai moderator benar-benar Fitri dan kawan-kawan saya kami akan membahas mengenai cakupan tentang pemanasan global dari segi pengertian, dampak, penyebab, dan cara menanggulanginya. Langsung saja masuk ke pengertiannya, dibacakan oleh Mayanti. Pemanasan global adalah istilah yang menggambarkan kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, atmosfer bumi secara bertahap. Kemudian juga menyebabkan tanah longsor, badai
listrik yang berlebihan, penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan yang menyebabkan pencemaran air dan mengganggu ekosistem, yang dimana hal ini dapat memicu peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi. Pencegahannya itu menggunakan pupuk organik, contohnya pupuk kandang. Hal ini dapat memicu peningkatan rata-rata suhu atmosfer bumi dan solusinya adalah menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik. Dampak terhadap lingkungan yaitu bencana alam dan perubahan iklim ekstrim. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai dan lain-lain. Dan perubahan iklim seperti laut dan heatwave. Dan di sini adalah kita harus berkendara sehat. Berkendara sehat ini yang dimaksud adalah kita biasanya kan kita menggunakan kendaraan bermotor yang dapat mengeluarkan asap, dan jika kita hidup secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan sesak nafas. Maka dari itu kita harus menggantinya seperti menggunakan sepeda, jalan kaki, atau contohnya kendaraan umum seperti kereta atau MRT. Yang kedua yaitu konservasi lingkungan. Kita di sini menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse ini kita memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, yaitu mengurangi segala sesuatu yang dapat menyebabkan sampah semakin menumpuk. Dan yang ketiga adalah recycle, yaitu daur ulang sampah. Materi presentasi yang dapat disajikan dalam kelompok 1. Jika teman-teman yang dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang bertanya, kalian persilahkan. Atau ada yang ingin menambahkan materi yang kurang? Ada? Ada yang mau tanya? Kelompok Indah? Sudah cukup? Kelompok Amjad? Ada yang ingin bertanya? Arif? Ada yang ingin bertanya? Reza mau bertanya? Cukup? Cukup? Nah, silakan duduk, Anda duduk di situ. Sekarang kalau dari kelompok ini sudah cukup, Ibu ingin kelompok Panda, kelompok Indah, sampai jadi Panda ya. Kelompok Panda, coba Panda tanggapi apa yang sudah Indah ya salah. Apa yang sudah baik dari kelompok Panda dan teman-teman. Siapa yang menyampaikan? Dinda aja. Ya, coba Dinda sampaikan apa yang sudah baik dari kelompok mereka. Menurut kami, yang sudah baik dari kelompok 1 itu mulai dari penyampaiannya sudah cukup jelas, sehingga kami bisa lebih paham mengenai pemanasan global, dan juga gambarnya menarik. Jadi kami suka ketika melihatnya. Nah, selanjutnya apa yang perlu ditingkatkan? Apa Isti? Isti apa Reza? Reza, apa yang perlu ditingkatkan Reza dari kelompok Panda? Suaranya lu saat menjelaskan. Suaranya saat menjelaskan lebih dikeraskan lagi. Oke, baik. Dari kelompok Isni? Nesa, dari kelompok Nesa? Mirip rasanya. Ibu semuanya Ada? Cukup? Oke, kalau cukup, Ibu rasa anak-anak Ibu kan juga kamu dalam kelompok tadi membahas ya tentang faktor penyebab, dampak sama cara mencegahnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan serta berpartisipasi.
global dan bagaimana cara menanganinya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dimulai dari saya Dara Badani sebagai moderator. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai global warming. Apa itu global warming? Global warming atau pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang meningkat secara bertahap atau berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor penyebab pemanasan global, di antara lain yaitu yang pertama, limbah peternakan dan pertanian. Dampak dari pertanian adalah menurunnya kualitas kesuburan dan daya tahan lahan, menyebabkan produktivitas hasil pertanian ikut menurun. Begitu juga dengan ketersediaan air yang semakin terbatas. Dampak dari peternakan adalah sektor peternakan menyumbang gas metana, C4, nitrogen, oksida, N2, karbon dioksida, CO2, dan amonia yang dapat menimbulkan hujan asap. Selanjutnya untuk menangani limbah peternakan dan pertanian yaitu 1. Pengolahan limbah menjadi pupuk organik, 2. Pengolahan limbah menjadi biogas, 3. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti mesin pengompasan otomatis. Lalu faktor penyebab lainnya yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah meningkatnya gas rumah kaca. Untuk cara mengatasinya, kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dengan menggunakan transportasi umum, berjalan kaki jika tempat tujuan dekat, dan menggunakan kendaraan listrik bila mampu. Lalu penyebab faktor ketiga adalah penggunaan CFC yang berlebihan. Dampaknya adalah penipisan lapisan ozon dan air laut. Untuk cara mengatasinya yaitu meminimalisir penggunaan peralatan yang mengandung CFC, senyawa yang mengandung atom karbon dan klorin. Dan klorin terikat padanya biasa berada di AC sehingga bisa membuat banyak ventilasi agar tidak perlu menggunakan AC, penggunaan kulkas dan lain-lain. Faktor yang keempat yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Dampaknya adalah rusaknya hutan karena menjadi basah dan buruknya kualitas udara. Cara menangani yaitu melakukan penyuluhan masyarakat, melakukan kaderisasi dan melakukan atau pemilu. Lalu faktor yang kelima, penggunaan listrik yang berlebihan. Dampaknya adalah terjadinya peningkatan global dan kemungkinan cuaca ekstrim di seluruh suatu wilayah. Untuk mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan, kita bisa mengganti lampu biasa dengan LED, menyalakan lampu seperlunya, dan atur pemakaian alat elektronik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi kami apabila kurang, silakan. Ya, ini dari kelompok 2 sebenarnya ada yang berbeda ya dari kelompok 1. Ini menarik nih. Ada contohnya seperti limbah pertanian dan peternakan, penggunaan CFC yang berlebihan, dan kemudian pembakaran hutan. Yang dimana ini berbeda dari materi kelompok 1. Untuk kelompok teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditambahkan atau ada saran, kami bersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meika dari kelompok 3. Ingin bertanya, dengan menipisnya lapisan ozon di permukaan bumi itu akan menyebabkan apa saja? Ditampung aja pertanyaan ini. Untuk kelompok 1? Sembari mencari jawabannya. Kalau
apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global, lalu bagaimana cara menangani pemanasan global itu. Contohnya seperti saat pengurangan bahan bakar fosil tadi yang sudah dijelaskan, kita dapat mengurangi penggunaan transportasi umum. Transportasi pribadi, maaf. Transportasi pribadi dengan seperti kita dapat melakukan berjalan bila apabila tempat yang ditujunya dekat. Kemudian kita juga dapat menggunakan sepeda dan transportasi umum seperti bis maupun kereta. Dari lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon akan mengakibatkan suhu udara di bumi meningkat dan kenaikan suhu air laut. Di mana kenaikan suhu air laut itu akan menyebabkan flora dan fauna yang berada di laut itu akan sulit untuk bertahan hidup dan itu dapat menyebabkan kepunahan. Bagaimana? Cukup. Ya, kembali ke ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kelompok satu yang sudah menanyakan bagaimana jika ada salah satu warga dari masyarakat kita ini tidak tahu bagaimana cara pemanasan global, penanggulangannya, yang dimana itu sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 2 dan juga kelompok 3 sudah bertanya jika lapisan ozon di bumi itu apa saja yang akan berdampak pada bumi. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan saran, diperbolehkan. Masih ada nak? Cukup? Cukup. Sudah cukup ya. Nah, sebelum kita tutup, ibu ingin kelompok 2 membuat kesimpulan singkat tentang hasil diskusi kelompok tadi yang sudah kamu jelaskan kepada kemudian teman-teman yang sudah menjawab pertanyaannya, buat kesimpulan singkat tentang hasil diskusi kelompokmu. Si Dinda atau Isti atau Vina? Singkat ya. Adalah pemanasan global ada meningkatnya suhu di bumi, di mana penyebabnya merupakan dari manusia itu sendiri. Untuk mengatasinya, maka kita dapat melakukan berbagai upaya seperti melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan juga penghematan energi. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Demikianlah materi pemaparan yang dapat disajikan oleh kelompok 2. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan, memberi pertanyaan, dan berpartisipasi dalam presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tingkah laku atau perkataan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari kelompok masing-masing. Diharapkan semoga teman-teman dapat mengambil materi pembelajaran hari ini, intinya yaitu pemanasan global. Oke. Sudah? Silakan. Kita baca terus dulu untuk keberanian kita. Nah, sekarang anak-anak itu untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya kita tetap rolling ya. Siapa yang akan memimpin diskusi. Sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu ingin kita semua secara keseluruhan menarik kesimpulan. Kelompok 3, kenapa tidak Ibu izinkan tampil karena mengingat waktu? Ibu rasa sama ya nak? Karena yang kita bahas sama itu ada 3 poin, mengidentifikasi faktor penyebab pemanasan global, dampaknya sama cara mencegah atau cara mengatasinya. Ibu ingin masing-masing kelompok menyimpulkan karena kita ada 3 tema atau 3 identifikasi yang akan kita cari itu tadi tentang pemanasan global. Masing-masing kelompok faktor penyebab, dampak sama cara mencegahnya. Ibu ingin dari kelompok
Amjad. Jadi kesimpulannya pemanasan global disebabkan oleh adanya gas rumah kaca dan karena adanya reproduksi industri pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya yaitu mencairnya es di kutub. Gak usah dampak, faktor penyebab aja kamu. Faktor penyebabnya saja. Faktor penyebab pemanasan. Mencairnya es di permukaan laut. Faktor penyebabnya ya sampai bisa faktor penyebab pemanasan global. Satu, silakan duduk nak. Penggunaan kelebihan. Ya, apa lagi? Seperti apa lagi? Pembakaran hutan, ya kan? Pembakaran fosil. Oke, itu faktor penyebab. Sekarang dampaknya. Dampaknya apa? Meningkatnya gas hutan gunung, meningkatnya gas rumah kaca, apa lagi? Banjir. Panas. Yang paling kita rasa? Panas. Meningkatnya suhu udara. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Menggunakan apa lagi? Menggunakan transportasi umum, apalagi? Reboisasi, apalagi? Makanan sehat, sayuran. Makanan sehat, apalagi nak? Minimal 3R. 3R itu yang penting. Jadi nggak usah dibakar. Paham sampai di sini anak-anak ibu? Paham. Oke, kalau sudah paham, nanti ibu akan memberikan proses melalui analisis ya. Ya. Nanti kita bentuk dalam bentuk PR nanti ibu berikan seperti yang kemarin. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? LKPD-nya silakan dikumpulkan. Tadi kelompok anu sudah dikirim ke ibu ya. Nah, paket silakan dibuka, kita kuisis. Ibu ingin melihat sampai di mana pemahamanmu. Kalau minta kode seperti biasa ya nak. Sudah masuk ya nak? Sinyal ya? Jangan keluar ya, karena satu kali itu kasih kesempatan nak. Kalau keluar tidak langsung lagi.
Ibu baru menit. Satu lagi, Bu. Perlu Ibu screenshot ya. Di Jerman ada masuk ketiga. Di Jerman ada masuk ketiga. Ya, kami Sudah? Sekolahnya nilai bertiga adalah diraih oleh dan Bapak dia di sini memang memperhatikan dari tadi ya Reza. Kenapa kamu bisa menjawab seperti itu? Oh iya. Kita lihat terus dulu ya. Oke. Ibu Asa, dengarkan Ibu Ayang, dengar Luna ya. Ki. Dan Ki. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mengenai materi kita pemanasan global, minggu depan kita akan ke materi selanjutnya. Ya, silakan dibaca-baca pelajarannya lanjutannya di rumah, diulang-ulang. Karena jika kita melakukan tes berikutnya nilai kamu pasti akan meningkat. Untuk hari ini masih ada yang ingin ditanyakan? Dada cukup? Oke, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah agak observasi ya. Perasaan dirinya gimana setelah observasi di kelas? Kalau setelah observasi di kelasnya agak lega dikit. Jadi kan pas observasi di rumah ada yang menegakkan sekarang kerja sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Dalam kalau rasanya itu sendiri tantangannya memang mendampingi karena ini saya awali dengan melihat kesiapan belajarnya ternyata memang tantangan itu mendampingi anak-anak yang kemampuannya rendah mendampingi mereka untuk bisa menyajikan diskusinya dengan baik itu tantangannya. Siswa di diskusi. Iya, sama Pak. Mancing peserta didik untuk terlibat aktif diskusi. Kenapa fungsinya? Kelihatan dari kelompok yang pertama tadi memang masih setelah saya diskusi Pak saya melakukan pemetaan yang kali ini Pak selama ini cuma berdasarkan gaya belajar. Kalau yang berdasarkan kemampuan baru kali ini. Nah dari situ saya melihat malah anak-anak yang membutuhkan ini malah mereka berdiskusi sama tinggi kayak ibu gitu ya. Malah jadi kurang jadinya saat diskusi menyampaikan tingginya karena sama-sama yang dibutuhkan malah di kelompok yang menengah yang agak lebih lumayan penyajian diskusi ini. Itu berkaitan dengan tantangan setelah kita praktik ternyata ketahuan nih yang pinter-pinter itu ternyata nggak bisa juga untuk menahan ego. Iya benar Pak. Karena mereka ingin tampil. Iya jadi kayak lihat-lihatan jadinya tadi. Iya. Oke. Rencana sudah lagi setelah melihat pembelajaran kita hari ini ke depannya itu harus gimana? Kalau udah dilihat itu ini tantangan saya, berarti apa yang harus ibu lakukan? Sepertinya saya akan mengubah metode diskusi kelompok. Maksudnya itu merubah penentuan kelompoknya Pak. Jangan yang ada yang tinggi sama tinggi, rendah sama rendah, menengah sama menengah. Kayaknya harus saya kombinasikan. Di setiap kelompok harus ada yang tingginya, harus ada yang menengahnya, harus ada yang menengahnya. Dia karena kelompok ini kan mungkin ada ini input semua ini agak sebenarnya kena agak kurang gitu ya. Kaitan kelompok ini agak kurang. Ini kalau dia di bagian tugas-tugas itu mungkin terlihat gimana?
Saya juga tadi bukan tadi udah bikin tugas tuh. Kalau yang ini lebih cepat, yang mana agak iya, yang kayak tadi dia bingung nih apa ya tadi penyebab. Ya, bingung dia yang mana? Sudah dibuatnya, sudah ditulis. Iya. Tinggal baca ya. Kayak tadi itu lah. Dan namanya kita dikeluar itu masih ada tantangan-tantangannya. Jadi mungkin di sini Julia mencoba hal-hal baru juga ya, bahwa kita dari bilang mau mengintegrasikan antara yang ya punya kelompoknya ya. Mungkin lebih bervariasi lagi. Jadi kayaknya beberapa kali juga tadi kaget nih. Yang ini waktu di akhir awal ini nggak ada juga ya respon dari teman-temannya, ya kan? Apa karena mereka menganggap ini sudah ini kan jadi tidak perlu dikomentari mungkin gitu. Saya sempat berpikir tadi Pak, lebih lagi kejadiannya. Iya itu gitu. Karena mereka menganggap kan mereka sudah yang tadi jadi tidak usah dikomentari lagi lah. Nah gitu. Setelah saya pancing nanti yang bertanya ibu ini baru ada yang bertanya. Kemudian harus ini juga sih ada motivasi agar siswa itu percaya diri. Nah, kalau si Panda mungkin udah ada beberapa orang kayaknya ngomongnya kayak gitu kayak iya kalau beberapa percaya diri mungkin karena kalau di nggak kegiatan seperti itu mungkin mereka saya mungkin gitu ya motivasi aja kalau bu anak-anak apalagi anak-anak iya beberapa saya tanya tadi anaknya udah ngomong kayak gitu jadi apa takut itu gitu takut kalau mungkin anak kita lagi positif jadi kan dengan waktu yang lebih panjang mereka kan 60 menit dia kan tadi saya beli jam 9 dan 5 sampai jam 11.32 gitu kalau 40 lebih panjang cuman ada satu kelompok yang nggak sempat tamat waktu ya berarti kaitan memanage waktu ya. Iya yang tadi kita diskusi ini kan kelamaan di mereka buat tugas itu ya yang di situ tuh tapi seru juga sih ada kuis juga di situ makin nah ini TL ini rencana pengembangan diri setelah ini baik saya sih berdiskusi dengan sejawat dengan sejawat berkaitan dengan apa kesiapan belajar dan karakter anak-anak di kelas ini. tujuannya yang tidak dijaga saya ingin kalau sesama yang belajar di kelas ini Pak yang saya observasi ini mereka menemukan atau pernah menerapkan metode atau model-model yang tepat untuk anak kelas ini. menurut dia kolaborasi dari waktu sih
bagaimana saya memotivasi anak yang tadi kan Bapak bilang memiliki rasa percaya diri tadi kan, terlalu fokus ke anak yang besar. Ada lagi rencana mandiri dari itu? Mencari referensi melalui internet. Kayak ibu kemarin belajar apa ya? Itu salah satunya. Itu kayak kan betul ya? Tujuan ibu belajar itu apa? Belajar yang berarti ya untuk mengetahui titik-titik kesulitan belajar sesuai. Ibu Lia merasa berhasil dari tempat itu. Oh, aku gak berhasil nih dari tempat itu. Iya, sama-sama berhasil tadi. Saya melakukan proses itu ada siswa sekitar 2-3 orang yang kemarin mulai sekitar 80. Jadi saya merasa pembelajaran saya itu sudah bisa dimenangani oleh siswa. Ibu ya? Ya. Di sana. Saya